Berbicaralah layaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Virel Fergian Brastama. Salam literasi. Tepat pada hari ini, masih di bulan yang sangat luar biasa, masih di tahun yang juga sangat luar biasanya, izinkan saya menyampaikan terkait dengan pengembangan diri, terkait dengan self-improvement. Jika teman-teman semua sudah melihat video sebelumnya terkait dengan 5 content focus atau 5 konten yang saya fokuskan dalam channel ini, oke, ketika teman-teman ingat, bisa tuliskan kembali di kolom komentar. Oke, silahkan. Yang pada intinya, 5 konten yang saya fokuskan ini pada channel ini, yakni yang pertama, tentang pengembangan diri. Kemudian, yang kedua, terkait dengan pendidikan. Pendidikan formal ataupun non-formal. Yang ketiga, tentang motivasi. Dan yang keempat, terkait dengan kesehatan. Yang kelima, tentang sharing and caring. Berbagi cerita dengan saling memperdulikan, saling memperhatikan satu sama lain. Pada Virel Bercerita episode yang keempat ini, saya akan membahas fokus mengenai self-improvement. Pengembangan diri. Ya, ini menjadi langkah awal untuk saya nanti akan bercerita bersama teman cerita Virel yang juga akan membahas mengenai pengembangan diri. Sehingga sebelum kita berbicara bersama teman saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengembangan diri menurut beberapa riset yang saya ambil dari jurnal, website, kemudian juga elektronik buku secara langsung. Saya pelajari dan saya ambil riset tersebut dalam beberapa sumber yang saya lampirkan, yang mana pada pengembangan diri ini memang sangat penting halnya untuk jenjang karir kita yang akan datang, dan ini sangat menjanjikan. Pada kesempatan ini, pengembangan diri akan saya tonjolkan terus, akan saya seringkan tentang konten pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, pembentukan bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang. Melalui apa? Melalui pembelajaran, melalui pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga akan meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Kemudian, pengembangan diri menurut ahli, yakni di sini saya mengutip pengembangan diri menurut Marmawi pada tahun 2009. Beliau menyampaikan bahwa pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian, serta sosial and emotional. Seseorang tersebut akan terus bertumbuh dan terus berkembang, sehingga pengembangan diri ini pun dalam kehidupan sehari-hari bahkan bisa menjadi fokus yang utama dalam menjalani kehidupan. Ketika teman-teman semua bertanya terkait dengan tujuan, berkaitan dengan manfaat, berkaitan dengan apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan diri, izin saya menyampaikan tujuan dari pengembangan diri ini ada 2. Yang pertama terkait dengan tujuan umumnya terlebih dahulu.
Tujuan umum dari pengembangan diri secara umum ini untuk bertujuan memberikan kesempatan luas kepada seluruh kalangan, dari anak, remaja, dewasa, bahkan lansia, dan beberapa profesi di bidang lainnya, sangat terbuka untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan potensi yang ada dimilikinya. Kemudian untuk tujuan khususnya dari pengembangan diri, bertujuan untuk menunjang pendidikan dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan tingkat perguruan tinggi. Ini akan sangat menunjang karena beberapa pengembangan diri sangat tersebar juga sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Fokuskan pada apa yang menjadi bidang teman-teman semua. Kemudian, untuk manfaat dari pengembangan diri yang saya ambil dari Marmawi Pembaharuan pada tahun 2016, manfaat pengembangan diri yang sesungguhnya itu bisa sangat diperhatikan untuk teman-teman semua, untuk kita menularkan kepada orang-orang lain hal-hal positif, energi-energi positif, sehingga langkah demi langkah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Manfaat pengembangan diri dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengembangan diri manfaatnya yaitu yang pertama, memiliki kesadaran diri. Kenapa kesadaran diri? Kesadaran diri ini akan membawa kita pada proses pengembangan diri yang berhasil, di mana diri sendiri menjadi tahu apa saja nilai-nilai keyakinan, tujuan hidup yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, merasa lebih terarah. Ya, jika sudah memiliki kesadaran diri mengenai apa yang akan dicapai, maka hidup akan lebih terarah, kita akan lebih mudah membuat keputusan-keputusan yang ingin kita capai di dalam hidup. Yang ketiga, akan meningkatkan fokus. Pengembangan diri membuat kita lebih fokus dalam menjalani hidup. Rasa yang terarah akan membimbing kita pada tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi. Ini akan ada kaitannya dengan program saya, dengan konten fokus saya berkaitan dengan motivasi. Ya, tidak terlepas dari motivasi, juga akan berhubungan dengan pengembangan diri. Yang kelima, itu berkaitan dengan menciptakan hubungan yang erat. Untuk poin yang tadi berkaitan dengan motivasi, itu sama halnya dengan kita motif untuk bergerak mengembangkan diri tersebut apa, sehingga akan terus lebih bersemangat, akan lebih optimis, akan lebih yakin untuk hal-hal yang akan dihadapi selanjutnya. Yang kelima ini menciptakan hubungan yang erat. Jadi dalam hubungan dan interaksi yang kita lakukan dengan orang lain, akan menyadari beberapa kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama saling mengevaluasi diri, dan bertukar cerita adalah hal yang sangat penting, sehingga teman cerita viral nanti kita akan sama-sama bercerita berkaitan dengan fokus bidangnya masing-masing sesuai dengan konten yang nanti saya tetapkan. Kemudian poin besar yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengenali potensi dalam diri kita. Ketika teman-teman semua ada kebingungan, saya tidak punya potensi, saya tidak punya minat, saya tidak punya bakat, saya tidak punya keinginan lebih. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri terlebih dahulu. Buat beberapa daftar pertanyaan dan dijawab oleh sendiri dengan rasa kejujuran masing-masing. Misalnya, hal apa sih yang bisa membuat kita semangat? Apa saja sih yang membuat kita bahagia? Apa yang kita inginkan? Dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga teman-teman coba membuat to-do list, membuat list-list yang sekiranya itu teman-teman tanyakan dan bisa teman-teman jawab sendiri. Yang kedua itu tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup bisa berbagai tujuan, masing-masing berbeda-beda.
tujuan jangka pendek seperti apa, tujuan jangka panjangnya seperti apa. Sehingga ketika memiliki tujuannya masing-masing, ketika sudah mencapai goals tersebut sesuai dengan apa yang kita tuju, itu satu langkah lebih baik untuk menjadi pengembangan diri tersebut. Yang selanjutnya, membuat motivasi hidup. Ya, cara yang ketiga, membuat motivasi hidup. Lagi dan lagi antara motivasi dan juga pengembangan diri itu ada kaitannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan hal yang dapat mendorong untuk selalu bersemangat, untuk selalu optimis. Dalam proses pengembangan diri ini, itu hal-hal yang akan dihadapi oleh teman-teman semua. Sehingga teman-teman harus berusaha mewujudkannya, membuat daftar alasan-alasan mengapa kita harus mencapai tujuan tersebut. Bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi tidak action, tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan. Dan juga mengapa teman-teman bertujuan untuk hal tersebut, sertakan alasannya. Sehingga teman-teman semua akan lebih kuat untuk memperoleh tujuan tersebut. Dan yang kelima, yang keempat, terlalu bersemangat teman-teman. Yang keempat itu tentang positive thinking. Bagaimana cara kita berpikir positif. Berpikir positif di sini sangat luas, dari segala hal. Husnuzon, itu yang hal sangat penting tersebut. Jadi berpikir positif ini terhadap hambatan-hambatan yang akan terjadi pada kita, ini harus dijadikan sebuah evaluasi agar kita lebih baik ke depannya. Apa yang sudah dihadapi oleh kita, perbaiki. Apa saja yang menjadi kendala, apa saja yang menjadi permasalahan. Evaluasi itu dan perbaiki untuk ke depannya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima atau poin yang terakhir, cara kita bisa mengenali diri kita sendiri terkait dengan pengembangan diri, yaitu bertanya pada orang yang tepat. Iya, bertanya pada orang yang tepat. Kenapa hal tersebut sangat penting? Ketika teman-teman semua membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan teman-teman, tapi tidak sesuai dengan bidangnya. Ketika teman-teman semua minat pada bidang kesenian, minat di bidang lingkungan, kebencanaan, kerelawanan, tapi teman-teman semua tidak sesuai dengan bidang orang yang kita tanyai, itu akan ada misunderstanding, kesalahpahaman dari teman-teman yang mungkin bertanya dan juga bahkan yang nanti akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga bertanya pada orang yang tepat pun sangat penting. Misalkan orang terdekat bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik karena sering berkomunikasi. Ketika teman-teman semua saling berkomunikasi dengan teman terdekat, teman yang dipercaya oleh teman-teman, saling bisa menjaga kepercayaannya. Example, orang tua kita, saudara kandung kita, teman akrab, sahabat, itu bisa menjadi tempat bertanyanya kita, tempat berkeluh kesah dan meminta tanggapannya seperti apa. Dan ketika sudah menjawab, ketika sudah memberikan tanggapan tersebut, itu yang harus menjadi perhatian untuk kita. Sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya lebih fokus kembali. Itu saja teman-teman berkaitan dengan self improvement. Singkat saja yang sudah saya sampaikan, yang mana selanjutnya nanti akan kita bahas bersama teman cerita viral. Karena sampai saat ini bangku teman cerita viral masih kosong, sehingga teman-teman semua bisa di kemudian episode akan mengisi bangku ini. Dan untuk giveaway, ada salah satu subscribernya di komentar episode sebelumnya untuk mengadakan giveaway. Ya, saya akan nanti mengadakan giveaway, tapi bukan giveaway yang biasa saja, tapi juga ada manfaat untuk teman-teman semua berkaitan dengan konten fokus yang saya buat.
Itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Like video ini ketika teman-teman semua merasa terbantu, merasa menambah pengetahuan, menambah ilmu informasi yang baru. Komentar bila mana ada yang perlu dikomentari terkait dengan video di episode keempat ini. Share kepada teman-teman semua berkaitan dengan pengembangan diri ini sangat penting untuk manusia luas, untuk profesi yang sangat luas. Dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, agar lebih bersemangat untuk saya mengembangkan channel ini, khusus di pendidikan, khusus di self improvementnya juga. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mulai terlebih dahulu apa yang sudah teman-teman rencanakan itu akan menjadi hal yang hebat di kemudian hari. Jangan takut untuk memulai. Karena suatu hari nanti proses yang sudah teman-teman jalani akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Bukan tentang hasil yang besar atau tidaknya, tapi proses yang sudah teman-teman jalani seperti apa, itu yang harus teman-teman perhatikan. Saya Viral Fergian Brastama, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi.